Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah menjaga terus nikmat ini ada pada kita dan juga memberikan kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas redaksi-redaksi yang menunjukkan makna umum dalam bahasa Arab. Kita sudah sebutkan beberapa di antaranya. Seperti misalnya kata-kata kullu au jami'u yang artinya dalam bahasa Indonesia semua. Begitu pula semua kata yang diawali dengan al yang menunjukkan makna umum, al-istighraqiyah, baik bentuknya mufrad atau bentuknya jamak. Begitu pula dengan al-asma al-mubhamah, kata benda yang menunjukkan makna yang tidak tertentu, ya. Masuk di dalamnya asma mausulah seperti misalnya alladzi, alladzani, alladzina. Begitu pula masuk di dalamnya al-asma asy-syartiyah seperti misalnya man atau ma yang merupakan isim syarat. Masuk di dalamnya juga man yang bermakna istifham. Kita juga kemarin sudah membahas tentang isim nakirah ketika dalam konteks penafian seperti la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Begitu pula nakirah dalam konteks syarat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Begitu pula nakirah dalam konteks istifham ingkari
seperti ailahum ma'allah. Ini beberapa redaksi-redaksi dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna umum, ya makna semua. Pada kesempatan kali ini kita akan beralih kepada makna umum yang tidak ditunjukkan oleh redaksi. Tidak ditunjukkan oleh redaksi, tapi ditunjukkan oleh hal lain. Ini disebut oleh para ahli usul fikih dengan istilah al-umum al-ma'nawi. Jadi di sana ada al-umum al-lafzi, ada al-umum al-ma'nawi. Al-umum al-lafzi atau keumuman yang ditunjukkan oleh lafal, itulah yang kita bahas di majelis yang sebelumnya. Keumuman-keumuman yang kita pahami dari sebuah redaksi. Itu yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Sedangkan yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah keumuman-keumuman atau makna umum yang kita pahami dari selain redaksi. Baik. Ini penting untuk kita ketahui ketika mempelajari ilmu usul fikih agar kita tahu bahwa ada redaksi-redaksi yang sebenarnya ditujukan khusus untuk seseorang, tapi maknanya umum. Hukumnya berlaku umum bagi semua orang, padahal redaksinya khusus. Agar kita ya tidak salah paham ya ketika kita membaca ayat atau membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Keumuman makna yang ditunjukkan dari selain lafal ini ada banyak. Yang akan kita sebutkan di sini juga beberapa saja ya, tidak semuanya. Karena ada pembahasan-pembahasan yang mungkin terlalu berat untuk dijelaskan kepada teman-teman yang masih baru mengenal ilmu usul fikih. Sehingga yang saya sebutkan di sini adalah yang jelas ya, sehingga mudah untuk difahami dan paling tidak kita tahu bahwa di sana ada redaksi-redaksi yang khusus untuk orang tertentu, tapi sebenarnya hukumnya berlaku untuk umum ya, untuk semua kaum muslimin. Baik. Yang pertama para jamaah sekalian, keumuman makna yang ditunjukkan oleh selain redaksi adalah keumuman makna yang didapatkan dari penelitian dalil-dalil secara menyeluruh. Penelitian dalil-dalil yang khusus secara menyeluruh. Kemudian disimpulkan satu kesimpulan yang umum. Ya, disimpulkan satu kesimpulan yang umum. Ini disebut oleh para ulama sebagai keumuman makna yang didapatkan dari istiqra. Keumuman makna yang didapatkan dari atau difahami dari istiqra. Istiqra adalah penelitian dalil-dalil yang ada dalam syariat secara menyeluruh atau secara mayoritas. Ya. Karena istiqra itu terbagi menjadi dua, ya. Penelitian secara menyeluruh 100%, penelitian secara mayoritas dalil. Ini istiqra yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun
Istiqra' yang lain ya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum walaupun ada namanya ya. Ada istiqra' yang naqis, istiqra' yang kurang ya. Misalnya hanya meneliti 30% dalil. Ini masih ada 70% dalil yang tidak dia teliti. Sehingga penelitian yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Tapi kalau meneliti misalnya 60% dalil, 70% dalil dan hasilnya sama, maka ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apalagi kalau istiqra'nya tam, istiqra'nya sempurna. Sudah meneliti semua dalil yang ada dalam masalah tertentu, kemudian disimpulkan satu kesimpulan kaedah umum, maka jelas ya istiqra' yang seperti ini menunjukkan makna umum dan bisa dijadikan sebagai dalil. Saya contohkan misalnya kaedah-kaedah fikih yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Kaedah-kaedah fikih yang ada dalam kitab-kitab para ulama itu biasanya didapatkan dari istiqra'. Setelah para ulama melihat dalil-dalil yang ada, mereka menyimpulkan satu kaedah. Ini keumuman yang didapatkan oleh para ulama dari istiqra', penelitian dalil-dalil yang ada dalam syariat secara menyeluruh atau secara mayoritasnya. Contohnya misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah yang sangat masyhur disepakati oleh para ulama. Tidak ada hadis yang bunyinya seperti ini. Bahwa kesulitan itu bisa membawa kemudahan atau bisa mendatangkan kemudahan. Tidak ada hadis yang bunyinya seperti ini. Setiap kesulitan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Yang ada adalah dalil-dalil khusus. Tapi banyak dan bermacam-macam. Bermuara kepada satu makna ini. Yaitu makna bahwa setiap kesulitan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Contohnya misalnya hadis ayat tentang puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit, ada yang safar, maka silahkan dia mengqadha puasanya di hari lain. Sakit sesuatu yang menjadikan seseorang sulit untuk berpuasa. Bepergian jauh juga demikian, menjadikan seseorang sulit untuk berpuasa. Ini mendatangkan kemudahan, yaitu seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika dia sakit atau ketika dia bepergian jauh. Ada makna al-masyaqqatu tajlibut taisir di sini. Bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Kita beralih misalnya ke hadis tentang sholat. Ya. Hadis tentang sholat. Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jam'. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, silahkan salat dalam keadaan duduk. Apabila tidak mampu, silahkan salat dalam keadaan miring. Ya, tidur dalam keadaan miring. Di sini ada makna al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dan ini babnya sholat, bukan bab puasa. Coba kita beralih ke bab wudu. Ya. Di dalam bab wudu disebutkan di dalam surat Al-Maidah, falam tajidu ma'an wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'id. Artinya ketika tidak ada air diperintahkan untuk bertayamum. Tidak ada air, ini keadaan yang sulit.
menyulitkan seseorang untuk berwudu atau mandi besar. Kemudian ketika ada kesulitan ini Allah berikan kemudahan. Fatayammam. Silahkan kalian bertayamum. Maka di sini ada nilai al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya. Ada nilai bahwa sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Coba kita beralih lagi ke dalil khusus tentang ingkarul munkar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangan. Apabila tidak mampu, ingkari dengan lisan. Apabila tidak mampu, ingkari dengan hati. Dan itulah iman yang paling lemah. Taib. Ketika seseorang tidak punya kesulitan untuk mengingkari dengan tangan, maka dia wajib mengingkari dengan tangannya. Ya bisa dengan tangan yang sebenarnya, bisa juga yang dimaksud adalah tangan kekuasaan, tergantung keadaan masing-masing orang. Tapi ketika dia punya kesulitan, yang akhirnya dia tidak bisa mengingkari dengan tangan dia, maka Allah berikan kemudahan. Silahkan ingkari dengan lisan. Ini lebih mudah daripada mengingkari dengan tangan. Ketika dengan lisan juga dia menemukan kesulitan atau menghadapi kesulitan untuk mengingkari dengan lisannya, maka Allah berikan kemudahan lagi. Silahkan ingkari dengan hati. Ada nilai apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ya. Dan masih banyak lagi ya dalil-dalil yang lain yang khusus, dalilnya khusus-khusus. Tapi dalil-dalil yang khusus ini semuanya bermuara pada satu makna umum, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ini kalau kita lihat dari sisi ini. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kan ada dalil umum juga Ustadz, yang hampir semakna dengan hadis itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Di dalam surat Al-Insyirah, Allah katakan bahwa sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Baik. Ini bisa dimaknai dengan kaidah itu. Bisa dimaknai dengan makna yang sama dengan kaidah itu. Maka kita katakan, iya, bisa juga kita mengatakan bahwa kaidah ini itu sama persis dengan firman Allah itu. Tapi tidak ada salahnya kita memandang bahwa kaidah ini bisa juga disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis atau dalil-dalil yang khusus tadi yang saya sebutkan. Taib. Yang berikutnya para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah dalam usul fikih yang mengatakan bahwa apabila ada sebuah perkataan yang ditujukan kepada salah seorang sahabat Nabi, maka hukumnya untuk semua umat Islam. Ya. Ini termasuk di antara keumuman maknawi, keumuman yang didapatkan dari selain redaksi. Redaksinya khusus, tapi maknanya umum. Jadi semua perkataan dari syariat yang ditujukan kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pada asalnya menunjukkan hukum umum berlaku untuk dia dan juga untuk yang lainnya, walaupun redaksinya khusus. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ini memang khusus untuk dia.
Selama tidak ada dalil khusus yang menunjukkan itu khusus untuk dia, maka perkataan-perkataan tersebut itu berlaku umum untuk semua kaum muslimin. Contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Hakim ibn Hizam, "La tabi' ma laysa 'indak, la tabi' ma laysa 'indak." Jangan engkau jual sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Jangan engkau jual sesuatu yang tidak engkau miliki, yang tidak ada pada sisimu. Ini kata-katanya, kata-kata yang khusus. Rasulullah mengatakan khusus kepada Hakim ibn Hizam. Apakah hukum yang seperti ini berlaku khusus untuk Hakim ibn Hizam, ataukah berlaku umum untuk semua kaum muslimin? Ini yang saya katakan tadi, ya jangan sampai kita salah faham. Memang redaksinya khusus untuk Hakim ibn Hizam. La tabi' ma laysa 'indak. Yang artinya, wahai Hakim ibn Hizam, jangan sampai engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada sisimu, tidak engkau miliki. Redaksinya khusus untuk Hakim ibn Hizam. Tapi apakah hukum ini khusus untuk beliau? Jawabannya tidak. Hukumnya umum. Dari mana kita mengetahui keumuman itu? Karena pada asalnya tidak ada bedanya antara satu umat dengan umat yang lainnya. Ya, pada asalnya tidak ada bedanya antara satu orang dari umat ini dengan orang lain dari umat ini. Semuanya berlaku syariat Islam. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat Islam. Ya, saya ulangi, dari mana kita memahami keumuman makna itu? Dari pengetahuan kita bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dari umat ini dengan orang lain dari umat ini. Semuanya sama di mata hukum. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada hukum berlaku untuk seseorang dari umat ini, maka seharusnya dia juga berlaku untuk orang lain dari umat ini. Dari sinilah kita memahami keumuman makna hadis itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tabi' ma laysa 'indak, maksud beliau adalah melarang semua umatnya untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya atau tidak ada pada sisinya. Contoh lain misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sahabatnya yang jatuh dari ontanya, kemudian ketika dia jatuh, ya, dia ditendang oleh onta itu sampai meninggal. Ya, mungkin tendangannya sangat telak, ya, sampai akhirnya meninggal dalam keadaan sedang memakai ihram. Memang keadaannya beliau sedang ihram. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, la tuqarribuhu tiba, wa la tukhammiru ra'sah. La tuqarribuhu tiba. Jangan engkau dekatkan dia dengan parfum. Maksudnya jangan parfumi dia. Wa la tukhammiru ra'sah. Dan jangan kalian tutup kepalanya. Ya, karena biasanya kalau orang mengkafani mayit, ya, atau kalau mayit dikafani, biasanya kepalanya ditutup. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, karena ini meninggal dalam keadaan ihram, maka jangan tutup kepalanya. Dan juga jangan diberikan parfum.
fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena nantinya dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan ihram. Baik. Kata-kata ini sebenarnya kalau kita melihat susunan bahasanya khusus untuk orang tersebut. Ya, khusus untuk orang yang meninggal dalam keadaan ihram yang dilihat oleh Rasulullah SAW waktu itu. Karena dhamirnya tertentu, la tuqarribuhu tiba. Jangan sampai kalian dekatkan dia dengan parfum. Dia yang meninggal ketika itu, khusus. Dan jangan sampai kalian tutupi kepala dia. Kepala dia yang ada di waktu itu, di depan Rasulullah SAW. Khusus. Tapi karena semua umat, semua kaum muslimin di mata syariat itu sama, berlaku syariat Islam, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah bagian dari syariat, maka dari sini kita tahu bahwa semua umat juga demikian. Ya, semua umat juga demikian hukumnya. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia tidak boleh ditutup kepalanya ketika dikafani. Dan dia juga tidak boleh diparfumi. Ya. Baik. Contohnya lagi misalnya ketika Rasulullah SAW memberikan keputusan kepada salah seorang yang tidak memiliki saksi dalam masalah harta. Dan beliau alaihi salatu wassalam memberikan keputusan untuk mengambil harta yang dia inginkan dengan satu saksi dan satu sumpah. Padahal seharusnya kalau dalam masalah harta itu minimal saksinya 2 agar seseorang berhak dengan harta yang dia inginkan. 2 saksi yang mengatakan bahwa itu memang benar-benar punyamu, itu hakmu. Datang dengan 2 saksi. Kalau hanya 1 saksi, maka tidak cukup. Tapi pernah suatu ketika Rasulullah SAW memberikan keputusan kepada seseorang untuk mendapatkan hartanya dengan 1 saksi ditambah apa? 1 sumpah. Jadi 1 saksi dan sumpah dari orang yang menginginkan harta itu. Ya. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ma'asy syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan harta untuk seseorang dengan 1 sumpah. Ya, jadi orangnya bersumpah bahwa benar-benar itu milikku, demi Allah itu hartaku. Dan 1 orang saksi yang bersaksi bahwa memang itu adalah harta dia. Ini diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang tertentu, tapi hukumnya umum, maknanya umum, bisa diterapkan pada semua orang. Makanya para ulama akhirnya menyimpulkan sebuah kaidah usul fikih yang sangat masyhur. Dan kaidah ini banyak dibenci oleh orang-orang liberal. Kaidah ini banyak dibenci oleh orang-orang liberal. Apa kaidah itu? Kaidah itu adalah al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ini termasuk ya dari percabangan dari masalah yang kita bahas. Ya, bukan seperti masalah yang kita bahas, tapi percabangan dari masalah yang kita bahas. Bahwa
yang menjadi standar itu adalah keumuman redaksi, bukan sebab redaksi itu datang. Yang menjadi standar dalam hukum Islam itu keumuman redaksi. Yang harusnya dijadikan pegangan adalah keumuman redaksinya, bukan sebab redaksi itu datang. Baik. Ini yang kedua, ya. Dan di antara dalil yang menguatkan keumuman jenis yang kedua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua umat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat untuk semua alam. Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Baik. Yang ketiga, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada nabi. Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada nabi. Selama tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat yang berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berlaku untuk umatnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa syariat itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada petunjuk bahwa itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada asalnya itu umum untuk semua umatnya juga. Sehingga apabila ada perintah ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya perintah itu juga berlaku umum untuk umatnya. Ini kalau kita tidak pahami dengan baik, nantinya akan ada orang-orang yang mengatakan itu kan perintah untuk Rasulullah, bukan perintah untuk kita. Padahal para ulama usul fikih ya tidak mengatakan demikian. Mereka mengatakan semua perintah yang tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya juga tertuju kepada umatnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu teladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan yang harus ditiru, harus diikuti tuntunannya. Makanya ketika ada perintah-perintah khusus untuk Rasulullah, pada asalnya itu perintah juga untuk umatnya. Kita juga bisa mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat mulia saja diperintah dengan perintah yang seperti itu, apalagi umatnya yang jauh di bawah beliau. Ya, kecuali apabila ada dalil bahwa itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya contohkan misalnya ada perintah-perintah yang memang ditujukan kepada Rasulullah khusus. Redaksinya khusus untuk Rasulullah. Tapi kita harus memahaminya umum untuk beliau dan umatnya. Seperti misalnya, Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah.
wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan sampai engkau taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Coba kita perhatikan redaksinya. Wahai Nabi, khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah ini menunjukkan bahwa bertakwa itu perintah ini khusus untuk Rasulullah? Kita katakan tidak. Perintah ini juga berlaku untuk umatnya. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bahkan di ayat lain, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Redaksinya, dan engkau wahai Muhammad jangan sampai mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau kita katakan khusus, maka ini khusus untuk Rasulullah SAW. Umatnya boleh. Padahal tidak demikian. Kita juga diharamkan untuk mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Taib. Contohnya lagi misalnya, Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, kata-katanya wahai nabi, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka talaklah sampai masa iddahnya selesai. Taib. Ini perintahnya untuk Rasulullah SAW. Dan dhamir yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala umum. Kalian. Idza talaqtumun nisa, apabila kalian. Padahal perintahnya adalah padahal di awal ayatnya panggilannya untuk nabi saja. Tapi kata gantinya dipakai kata ganti kedua yang umum, kalian. Ini menunjukkan ya bahwa hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu umum untuk umatnya, tidak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi misalnya di surat Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Baik. Di sini perintahnya, pengingkarannya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pengingkaran seperti ini hanya berlaku untuk Rasulullah? Jawabannya tidak. Karena semua perkataan yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya tertuju kepada umatnya juga. Karena beliau adalah tuntunan kita sebagai kaum muslimin. Taib. Banyak sekali ya ayat-ayat yang sasarannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus pahami bahwa semuanya itu adalah berlaku umum untuk umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat yang bisa menunjukkan makna umum dari selain redaksi adalah umumul mafhum. Makna umum yang ditunjukkan oleh mafhum. Mafhum itu maknanya adalah suatu pemahaman yang bisa kita pahami dari sebuah kata
bisa difahami dari sebuah kata, tapi secara tersirat, bukan secara tersurat. Ya. Kalau secara tersurat namanya mantuk. Kalau secara tersirat namanya mafhum. Dan mafhum ini ada dua. Ada mafhum yang sama dengan yang tersurat. Ada mafhum yang kebalikan dari yang tersurat. Ya. Mafhum yang semakna dengan yang tersurat itu namanya mafhum muwafaqah. Sedangkan mafhum yang kebalikan dari yang tersurat itu namanya mafhum mukhalafah. Baik. Mafhum ini menunjukkan keumuman makna. Baik mafhum muwafaqah maupun mafhum mukhalafah. Saya contohkan misalnya dalam sebuah ayat di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tidak bolehnya kita memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, mereka sebenarnya memakan api dan mereka masukkan ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan Allah akan dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Neraka yang menyala-nyala. Di sini dikatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Yang disebutkan di dalam nas adalah memakan. Kita tahu ya makna makan. Itulah mantuk. Itulah makna yang kita fahami dari kata-kata yang tersurat dalam ayat itu. Ya. Makan. Mafhumnya apa? Mafhumnya kita bakar. Misalnya ya. Mafhumnya adalah bahwa semua tindakan mengambil harta anak yatim itu sama dengan hukum yang ada dalam ayat. Merupakan dosa besar dan bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Ini mafhum. Tidak disebutkan di dalam ayat itu misalnya membakar harta anak yatim. Apakah kalau kita membakar harta anak yatim dibolehkan karena ayatnya hanya menunjukkan makna makan? Jawabannya tidak. Karena mafhum ini itu umum, punya keumuman makna. Semua tindakan mengambil harta anak yatim sehingga harta tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh anak yatim, itu bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Misalnya, ada orang tidak makan, tidak bakar juga, tapi dia lemparkan harta anak yatim itu ke laut, misalnya. Masuk di dalam ayat tidak? Kita katakan masuk. Itu mafhum. Itu makna yang kita pahami dari ayat itu. Walaupun tidak tersurat, tapi dia tersirat. Maknanya sama. Apa bedanya memakan harta anak yatim dengan membuangnya ke laut? Tidak ada bedanya. Kalau misalnya ada orang mengambil harta anak yatim, kemudian dia lempar ke jalan. Sehingga akhirnya harta tersebut diinjak-injak oleh mobil-mobil yang berjalan di situ. Sampai rusak semua. Apakah yang seperti ini masuk dalam ayat? Kita katakan masuk. Masuk ke dalam keumuman mafhum ayat itu. Walaupun ayatnya menunjukkan kata khusus yaitu makan, tapi kata itu punya mafhum. Dan mafhumnya ini yang mempunyai makna yang umum. Jadi semua tindakan yang menjadikan seseorang, ya, menjadikan anak yatim tidak bisa makan hartanya, itu masuk di dalam ayat tersebut. Ini yang mafhum
muwafaqah. Saya contohkan yang mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman yang difahami oleh seseorang dari sebuah redaksi, tapi pemahaman itu berkebalikan dari hukum yang disebutkan di dalam surat atau di dalam ayat atau di dalam hadis. Contohnya seperti layyul wajidi zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Atau matlul ghani zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Tindakan orang yang dia punya uang untuk membayar hutangnya. Tindakan dia mengakhirkan pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, itu merupakan tindakan kezaliman. Itu merupakan tindakan kezaliman. Yang tindakan tersebut menjadikan kehormatan dia boleh dirusak dan menjadikan dia boleh dihukum. Kata-katanya apa? Tindakan orang yang punya harta untuk menutupi hutangnya. Dia akhirkan penutupan hutangnya. Tindakan orang yang seperti ini mengakhirkan hutang. Itu adalah kezaliman. Mantuk dari hadis ini atau makna tersurat, makna yang kita fahami dari kata-kata yang tersurat dari hadis ini adalah bahwa apabila ada orang kaya, dia mampu membayar hutang, tapi dia mengakhirkan pembayaran hutangnya padahal sudah jatuh tempo, maka ini kezaliman. Yang dengan kezaliman tersebut, dia boleh untuk dirusak kehormatannya, disebarkan aibnya yang berkaitan dengan itu, dan menjadikan dia boleh dihukum. Ini mantuknya seperti itu. Yang tersurat, itulah yang tersurat dalam hadis ini. Yang tersirat, yang berkebalikan dengan makna ini adalah bahwa apabila ada orang mengakhirkan pembayaran hutangnya karena ketidakmampuannya, maka bukan tindakan kezaliman. Apapun keadaan. Dalam keadaan apapun, selama dia tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, maka ketika dia mengakhirkan pembayaran hutangnya yang sudah jatuh tempo, ini bukan kezaliman. Sehingga tidak boleh ada orang merusak kehormatan dia. Tidak boleh ada orang yang menghukum dia. Karena memang dia punya uzur. Karena dia tidak mampu. Baik dia miskin, bisa jadi dia miskin. Bisa jadi dia fakir. Bisa jadi sebenarnya dia tidak fakir, tapi memang tidak ada uang. Uang yang ada hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Kalau dia gunakan untuk menutup hutangnya, maka dia tidak hidup. Anak-anaknya butuh makan juga. Tidak ada uang yang bisa dia sisihkan. Memang pas-pasan sekali. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas tidak ada uang. Atau bisa jadi dia punya uang, sebenarnya punya uang banyak. Tapi ternyata uang tersebut di tangan orang lain. Akhirnya dia tidak bisa menggunakannya. Ya, bisa jadi orang ini tidak miskin, tapi memang tidak ada uang yang bisa dia gunakan untuk membayar hutang. Tapi yang jelas ada makna dia tidak ada uang untuk menutup hutang. Ya, dalam keadaan apapun, ketika seseorang tidak punya uang untuk menutup hutangnya, maka dia punya udzur untuk menunda pembayaran hutangnya. Ya, itu mafhum mukhalafah. Ya. Dan mafhum mukhalafah ini punya keumuman makna. Ya, keumuman maknanya dari tadi ya.
bahwa dalam keadaan apapun, ketika seseorang memang pada kenyataannya tidak mampu membayar hutangnya, maka dia punya udzur di situ. Ya, dia punya udzur di situ. Baik. Kemudian yang terakhir, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keumuman makna yang bukan dari redaksi adalah keumuman illah. Keumuman yang ditunjukkan oleh illah. Ilat sebuah hukum. Contohnya misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, la yaqdiyanna hakamun baina thnaini wa huwa ghadban. La yaqdil qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi, seorang hakim, jangan sampai dia memberikan keputusan dalam keadaan dia sedang marah. Taib. Para ulama ketika memahami hadis ini, mereka memahami makna umum. Walaupun hadisnya khusus menjelaskan tentang kemarahan. Jangan sampai seorang hakim itu ketika memutuskan suatu perkara, dia memutuskan dalam keadaan marah. Ini diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini para ulama faham bahwa yang dimaksud bukan hanya marah saja, tapi semua yang mengganggu akal seseorang. Itulah ilahnya. Walaupun kalau kita lihat hadisnya khusus menjelaskan tentang marah. Dari pengetahuan kita tentang illah hadis ini, maka akhirnya hadisnya menjadi umum. Misalnya ada orang ngantuk banget. Sudah mulai jam 7 dia masuk ke ruang pengadilan sampai jam 3 misalnya. Sudah jam 3 sangat capek sekali. Sangat ngantuk sekali. Ngantuk mengganggu pikiran tidak jelas. Maka ngantuk juga akan menjadikan seorang qadhi tidak baik keputusannya. Maka ngantuk sebenarnya masuk dalam hadis itu. Berarti tidak boleh seorang qadhi memutuskan suatu perkara dalam keadaan dia ngantuk. Baik, ada yang lain yang bisa mengganggu akal pikiran seseorang, misalnya masalah besar dalam rumah tangganya. Kalau seseorang mempunyai masalah besar dalam rumah tangganya dan dia seorang qadhi, maka dia tidak boleh memutuskan perkara. Karena permasalahan rumah tangganya yang sangat besar itu bisa mengganggu keputusan dia. Karena terganggunya pikiran dia, terganggunya konsentrasi dia. Begitu juga misalnya dalam keadaan lapar sekali. Ya. Keadaan lapar sekali tidak disebutkan di dalam hadis. Tapi para ulama sudah faham apa yang dimaksud dengan hadis itu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang hakim untuk marah, untuk memutuskan suatu perkara ketika sedang marah? Karena marah itu bisa mengganggu pikiran seseorang. Maka ketika keadaan sangat lapar bisa mengganggu pikiran seseorang, maka ini juga menjadi penghalang bagi seseorang dalam memutuskan perkara. Ya, dan seperti itu hal-hal yang lain. Ya, misalnya ada orang dia sakit kepala cenguk-cenguk. Dia bukan sedang marah ini. Tiba-tiba pikirannya, kepalanya pening, cenu. Padahal tadi tidak. Maka dalam keadaan yang seperti itu, dia tidak boleh memutuskan perkara. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalilnya hadis khusus. Tapi karena kita sudah tahu ilahnya, maka kita umumkan maknanya. Semua yang bisa mengganggu pikiran seseorang itu bisa menjadikan dia tidak boleh memutuskan suatu perkara.
Dan semua ilah itu seperti ini. Makanya para ulama mengatakan bahwa termasuk di antara fungsi qiyas yang di qiyas itu ada ilah, termasuk di antara fungsi qiyas adalah membuka pintu yang lebar untuk menerapkan sebuah hukum. Karena dengan qiyas ini, dalil-dalil yang sebenarnya khusus itu bisa digunakan untuk menghukumi masalah-masalah yang sangat banyak. Dalil yang tadinya khusus untuk masalah tertentu menjadi umum untuk masalah-masalah yang serupa dengannya. Ya, inilah di antara keumuman-keumuman yang ditunjukkan dari selain redaksi. Ya, ini difahami oleh seseorang. Ya, saya ulangi lagi ya. Kita sudah sebutkan ada 4 tadi ya. Yang pertama istiqra, keumuman yang didapatkan dari istiqra, yaitu penelitian dalil secara menyeluruh atau secara mayoritas. Kemudian yang kedua, keumuman yang kita dapatkan dari perkataan yang tertuju pada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, walaupun perkataannya khusus, tapi karena kita tahu bahwa syariat Islam ini umum untuk semua umat, untuk semua manusia yang ada di umat ini, maka berarti hukum itu berlaku untuk semua. Kemudian perkataan-perkataan yang ketiga, perkataan-perkataan yang tertuju kepada Rasulullah SAW itu pada asalnya umum untuk umatnya juga, karena Rasulullah SAW adalah tuntunan umat ini. Kemudian yang keempat adalah mafhum, ya, keumuman yang kita dapatkan dari mafhum, baik mafhum muwafaqah maupun mafhum mukhalafah. Afwan, berarti 5 ya. Yang kelima, yang terakhir adalah keumuman yang kita dapatkan dari illah. Ya. Ketika illah dari suatu hukum itu sudah terlihat, sudah kita ketahui, maka makna dalil yang sebenarnya khusus tadi itu bisa menjadi umum karena keumuman ilatnya. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya ikhwah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena waktunya sudah hampir jam 9, saya mungkin 10 menit saja. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon kiat-kiatnya bagi pelajar usul fikih pemula agar tidak salah arah, seperti sebagian orang yang justru menggunakan usul fikih untuk melegalkan miras. Juga mohon dijelaskan kesalahan penggunaan kaidah ma la yatimul wajibu illa bi wajib dalam kasus tersebut. Taib. Ya, saya sudah pernah sampaikan di muqaddimah ya, di pendahuluan dulu ketika akan memasuki pembahasan yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Saya sudah sampaikan bahwa ilmu usul fikih ini ilmu yang berbahaya. Dia sangat penting sekali, namun bisa membahayakan seseorang. Karena dia itu kalau dalam masalah makanan bisa diibaratkan dengan cara meramu bahan-bahan makanan itu. Cara meramu bahan makanan itu bisa disamakan dengan ilmu usul fikih. Jadi ada bahan-bahan, itulah dalil. Cara meramunya ilmu usul fikih. Hasilnya jadi fikih. Makanannya itu fikih. Makanan bisa langsung disantap.
Fikih juga demikian, bisa langsung dipraktekkan. Ketika cara meramunya salah, maka makanannya menjadi tidak enak. Walaupun bahan-bahannya enak. Bahan-bahannya mahal, bagus, sudah tepat. Tapi kalau diramu dengan cara yang salah, maka produknya yang berupa makanan, dalam usul fikih berupa fatwa, berupa fikih, maka fikihnya akan menjadi salah. Kalau makanan-makanan menjadi tidak enak, ya. Di sinilah kita harus berhati-hati dalam ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih ini ibarat alat, ya, alat yang bisa bermata dua. Kalau digunakan untuk kebaikan, masya Allah, manfaatnya sangat besar. Kalau digunakan untuk keburukan, ini juga mudaratnya menjadi sangat sangat besar. Tidak hanya masalah yang hari-hari ini sedang berlangsung, yaitu masalah miras. Sebelumnya sudah ada. Tidakkah kita ingat dengan perkataan sebagian orang yang membolehkan sedekah laut? Kemudian berdalil dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan bersedekah kepada hewan-hewan. Yang akhirnya sedekah laut yang menjadi suatu amal ibadah yang dianjurkan. Subhanallah. Padahal sebenarnya itu kesyirikan. Ini lebih parah daripada yang ada di akhir-akhir ini. Miras, minuman keras, tidak lebih buruk daripada kesyirikan. Kesyirikan saja dilegalkan oleh mereka dengan penggunaan kaedah-kaedah. Apalagi hanya sekedar dosa besar. Ya, kalau kita belajar ilmu usul fikih, ya, agar kita bisa lebih selamat, maka yang pertama, yang paling penting adalah mencari guru yang selamat manhaj dan akidahnya. Lurus. Dari sisi akidah, sisi manhajnya lurus. Ini yang paling penting. Kalau kita sudah mendapatkan guru yang demikian, maka insya Allah kita akan selamat dari kesalahan-kesalahan yang dialami oleh mereka-mereka yang menyalahgunakan ilmu usul fikih. Kemudian yang kedua, cari guru yang memang ahli usul fikih. Karena keselamatan manhaj, keselamatan akidah, ini tidak cukup. Tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari kesalahan dalam pemahaman ilmu usul fikih. Bisa jadi seseorang pemahaman akidahnya bagus, pemahaman manhajnya bagus, tapi tidak memahami usul fikih dengan baik. Tidak memahami usul fikih dengan baik. Sehingga akhirnya pemahaman usul fikihnya menjadi salah, ya, walaupun tidak sampai menyampaikan dia kepada kesalahan akidah atau manhaj. Tapi dia salah memahami usul fikih. Masalah-masalah tertentu tidak bisa dia sampaikan dengan baik, tidak bisa dia fahamkan orang dengan baik. Dia saja tidak bisa memahami dengan baik, apalagi ketika menyampaikan kepada orang lain. Jadi, lurus akidahnya, lurus manhajnya, kemudian mumpuni ilmu usul fikihnya. Kemudian yang ketiga, ikhwah, carilah guru yang tinggi ketakwaannya. Karena ilmu usul fikih ini termasuk di antara ilmu-ilmu yang sangat penting di dalam agama Islam. Ini ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Dan syariat Islam itu tidak hanya berkaitan dengan maklumat atau pengetahuan saja. Ada sisi ketakwaan di sana. Ada sisi ketakwaan di sana. Ketakwaan itulah yang menjadikan ilmu seseorang berkah. Ilmu seseorang bermanfaat. Mendatangkan manfaat yang besar kepada diri dia, juga kepada orang-orang yang ada di sekitar dia.
Kalau seseorang ya manhajnya sudah bagus, akidahnya lurus, ilmunya mumpuni, tapi dia tidak punya ketakwaan yang tinggi, ini juga akan berpengaruh pada keberkahan ilmunya dia. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan guru yang demikian, maka insya Allah ya kita akan selamat. Mempelajari kitab usul fikih manapun, kita akan selamat. Baik usul fikih itu dikarang oleh imam ahlul kalam atau dikarang oleh imam dalam akidah sunnah ahli sunnah wal jamaah, tidak ada masalah. Karena orang yang sudah demikian, dia akan bisa menjelaskan kesalahan-kesalahan ya akidah yang ada dalam kitab-kitab usul fikih yang dikarang oleh orang-orang ahlul kalam. Ya. Apalagi kalau dia yang dia ajarkan kitab-kitab yang berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya akan semakin bagus. Tapi yang kedua, pilihlah kitab yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah dalam bidang usul fikih. Dan alhamdulillah di zaman ini banyak ya. Di zaman ini banyak kitab-kitab usul fikih yang dikarang oleh mereka yang punya perhatian yang sangat besar terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti misalnya kitabnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang kita pelajari. Begitu pula kitabnya murid beliau, Al-Usul min Al-Usul, kitabnya Syekh Utsaimin. Ada juga kitab yang besar ya, Ma'alim Usul al-Fiqh inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Itu juga kitab yang bagus. Ada kitab juga yang sangat bagus, Usulul Fiqh alladzi la yas'ul faqiha jahluhu. Ini juga kitab yang sangat bagus dalam ilmu usul fikih yang ada sisi akidahnya yang sangat bagus di sana. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah disebutkan di situ. Kitab-kitab yang seperti ini sangat penting untuk kita pelajari. Ada juga Usulul Fiqh inda Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini juga kitab yang sangat bagus, tebal, ya, menunjukkan bagaimana kita berdalil dengan dalil-dalil yang dianggap oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagai dalil. Taib. Ini kiat yang kedua, ya. Yang pertama pilihan guru, yang kedua pilihan kitabnya. Kemudian yang ketiga, ya tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mempelajari ilmu usul fikih dengan baik dan mudah-mudahan berkahnya besar. Ya. Taib. Bagian dari pertanyaan ini juga, mohon dijelaskan kesalahan penggunaan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Iya, kalau ini diterapkan untuk membolehkan miras, ya tentunya sangat bertentangan ya. Tentunya sangat bertentangan sekali. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa artinya? Artinya adalah sesuatu yang apabila kewajiban tidak bisa diwujudkan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Sesuatu yang apabila sebuah kewajiban tidak bisa terwujud kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, seperti contohnya misalnya sholat berjamaah wajib tidak di masjid. Kalau kita memilih pendapat yang mewajibkan dan itu pendapat yang saya lihat paling kuat, maka berjalan ke masjid menjadi wajib. Karena tidak mungkin seseorang bisa sampai ke masjid kecuali dengan berjalan. Ya, berjalan ini sebagai perwakilan saja ya. Bisa berjalan dengan kaki, bisa berjalan dengan menggunakan motor, ya bisa berjalan dengan menggunakan mobil. Intinya berjalan. Dia harus melakukan perjalanan dengan cara apapun. Ya, perjalanan ini tidak disebutkan di dalam nas bahwa itu wajib. Tapi tidak mungkin sholat berjamaah terwujud kecuali dengan perjalanan itu. Maka perjalanan itu menjadi wajib. Ini sesuatu yang sangat jelas sekali. Berjihad dalam satu keadaan misalnya ketika berjihad diwajibkan, maka semua yang mengantarkan kepada jihad yang diwajibkan itu menjadi wajib semuanya. Mempersiapkan senjata, kemudian
datang ke tempat peperangan itu, ini menjadi wajib semuanya. Karena jihadnya menjadi wajib. Berhaji, kalau misalnya seseorang sudah punya kemampuan, ya maka diwajibkan untuk berhaji. Maka semua yang mengantarkan dia untuk berhaji diwajibkan semuanya. Ya, naik pesawat kalau memang itu sarana untuk haji, naik pesawat menjadi wajib. Ya, kalau misalnya naik mobil bisa, maka naik mobil menjadi wajib bagi dia. Semua yang berkaitan dengan haji menjadi wajib. Membeli pakaian ihram menjadi wajib. Itu malah yatimul wajibu illa bi wajib. Yang saya herankan, bagaimana dengan kaidah ini seseorang bisa melegalkan miras. Ini dari mana kok bisa sampai ke sana? Ini yang saya bingungkan. Bukankah miras, pelegalan miras itu haram? Pelegalan miras jelas haram. Dan ini sesuatu yang sangat jelas di dalam syariat Islam. Siapa yang masuk ke dalam Islam kemudian tidak tahu kalau khamr itu haram? Ini kalau orang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, termasuk di antara badihiyat atau yang disebut oleh para ulama minal ma'lumi minad dini bid-darurah. Ini semua orang pasti mengetahui, ya, yang mengaku beragama Islam, apalagi hidup di tengah-tengah kaum muslimin, pasti tahu bahwa khamr itu haram. Seharusnya kaidah yang dipakai adalah ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haram. Harusnya yang dipakai adalah kaidah itu, bukan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Harusnya kaidah yang dipakai, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan, harusnya kaidahnya ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang keharaman tidak bisa terwujud kecuali dengannya, maka dia menjadi haram. Misalnya ada orang ingin berzina di suatu tempat. Perzinaan tersebut tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan perjalanan ke tempat itu. Maka perjalanan ini juga menjadi dosa besar. Menjadi haram dan dosa besar, sebagaimana hukum perzinaannya. Perzinaan tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan membayar. Tidak hanya berzinanya saja yang dosa besar. Membayar untuk berzina, ini juga dosa besar. Perzinaan tersebut dilakukan di tempat yang dia sewa, misalnya di hotel, di kamar hotel. Membayar kamar hotel menjadi dosa besar sebagaimana zinanya. Ma la yatimmu al-haramu illa bihi fahuwa haram. Miras tidak mungkin bisa dikonsumsi oleh masyarakat kecuali melalui pelegalan. Maka pelegalannya menjadi dosa besar. Harusnya seperti itu. Tapi kok ini malah dimasukkan ke ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini dari mana jalannya? Ini menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman dia tentang usul fikih, tapi ya menyebut-nyebut ilmu ini agar dia tertutup, ya, keburukannya atau aibnya. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kehinaan yang seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang besar di akhir zaman ini, baik ujian-ujian yang berkaitan dengan dunia maupun ujian-ujian yang berkaitan dengan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan karena waktu, maka kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya barik fiik Ustaz. Jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kajian pagi ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dan pahamkan kita ilmu agama sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Untuk jadwal berikutnya akan ada kajian bersama Ustadz Muhammad Arifin Badri, MA,
Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kajian tematik akan diadakan pada jam 10. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan dari mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.